Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tajdid, selamat datang kembali di ruang belajar kita Tajdid Edukor. Alhamdulillah, di video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara mengisi jurnal. Maka sekarang kita akan belajar bagaimana cara mengisi penilaian rapor. Nah, perlu diingat Bapak Ibu sekalian bahwa penilaian rapor ini itu bisa diisi atau otomatis mendapatkan nilai harian berdasarkan jurnal yang sudah diisi. Jadi nanti saya tunjukkan di mana nilai-nilai yang sudah disetorkan setiap hari itu akan masuk di rapot. Pertama kita perlu masuk dulu ke akun guru kita. Ya, di sini saya masuk menggunakan akun Ustadzah Aisyah. Yang kebetulan Ustadzah Aisyah mengajar satu kelompok dan sudah memiliki jurnal. Nah, yang perlu saya lakukan hanya memasukkan penilaian rapot. Kita klik penilaian rapot. Sudah muncul di sini kelompok Ustadzah Aisyah. Kita bisa klik. Nah, setelah muncul seperti ini, kita ke penilaian kelompok Ustadzah Aisyah. Di sini ada dua kategori penilaian. Ada penilaian bacaan, ada penilaian hafalan. Penilaian bacaan itu adalah penilaian keseharian atau kemampuan mengaji atau pembelajaran BTQ siswa. Penilaian hafalan itu adalah hafalannya juz 30, juz 29, juz 28, juz 1 dan seterusnya. Ini berbasiskan surat-surat. Nah, sebelum kita masuk ke penilaian hafalan, kita masuk ke penilaian bacaan dulu. Kita klik. Nah, disinilah Bapak Ibu sekalian, nilai harian akan otomatis muncul. Nilai ini didapatkan dari mana? Dari rata-rata nilai harian yang dimasukkan setiap hari oleh Bapak Ibu guru. Jadi semuanya akan masuk di sini. Nah, kebetulan saya tadi baru memasukkan satu jurnal. Berarti ya tidak ada rata-rata, hanya ada nilainya. Tapi kalau sudah 2 jurnal, 3 jurnal, semakin banyak jurnal yang dimasukkan, maka semakin banyak datanya dan bisa rata-ratanya bisa sangat variatif. Nah, nilai harian sudah otomatis masuk di sini. Kita kemudian tinggal menambahkan penilaian fasohah. Misalkan penilaian fasohahnya untuk Mas Agung ya ada di 90, tajwidnya ada di 85, katakanlah seperti itu. Iramanya Hijaz bagus, ada di 95, dan kelancaran dalam membaca Al-Qur'annya itu alhamdulillah ada di 90. Jika ingin cepat bisa menggunakan tombol tab di keyboard supaya bisa berpindah dengan cepat. Ya, misalkan kita simpan saja dulu untuk Mas Agung. Kita bisa langsung simpan nilainya. Nilai berhasil disimpan. Nah, kemudian kita akan coba lagi untuk penilaian hafalan. Nah, penilaian hafalan di sini kita bisa memilih penilaian hafalan keberapa. Hafalan juz berapa maksudnya. Misalkan juz 30, kita akan coba di hafalan juz 30. Untuk Mas Agung ya. Nah, ini dari surat An-Naba sampai nanti terakhir surat An-Nas. Nah, mekanismenya seperti ini, Bapak Ibu. Jadi kalau dalam satu juz semua surat ini atau semua kolom nilai ini terisi penuh, maka di rapot hanya akan ditampilkan juz 30 dan rata-rata nilainya. Ya, kita coba ya. Misalkan surat An-Naba sampai An-Nas, katakanlah contoh mendapatkan nilai 90. Saya isi dulu 90.
Baik, ini sudah saya contohkan untuk mengisi semua nilainya. Tapi bisa dilihat di sini saya isi dengan acak ya, ada yang 89, ada yang 90, ada yang 78. Nanti kita akan lihat di rapotnya. Kalau sudah mengisi, klik simpan nilai. Apakah setiap mengisi satu anak klik simpan nilai? Tidak. Ya, bisa diisi semua dulu, kemudian klik simpan nilai. Nah, ini kalau sudah saya klik simpan nilai. Nah, sekarang kita akan coba untuk melihat bagaimana bentuk atau tampilan raportnya. Kalau sudah selesai dan kita sudah klik simpan nilai, kita bisa masuk ke penilaian, di bawah di bagian materi ada cetak rapor. Nah, tahun pelajarannya sudah otomatis terpilih, semesternya otomatis terpilih, kelompoknya. Misal kelompok Ustazah Aisyah. Pilih yang kelompok kita. Kemudian kita juga bisa menampilkan datanya. Nah, di tampilan awal semuanya akan statusnya draft. Nah, dan masih perlu disinkronkan. Disinkronkan itu artinya nilainya itu distempel menjadi nilai rapot. Jadi kalau ada perubahan di jurnal, di penilaian rapot tidak akan berubah sebelum kita stempel atau kita sinkron. Kalau setelah kita sinkron kemudian kita ubah nilainya, juga tidak akan berubah dulu sampai kemudian kita sinkronkan lagi. Begitu. Jadi sinkron ini artinya adalah kita menyetempel nilai terakhir itu adalah nilai rapot. Kalau ada perubahan, nilai rapotnya tidak akan ikut berubah kecuali kita sinkronkan kembali. Ya, kita akan coba untuk sinkronkan semua saja daripada satu-satu. Kita sinkronkan semua. Ya, lanjutkan. Nah, sekarang statusnya jadi publish. Kalau sudah publish, kita bisa melihat atau mencetak. Ya, kita akan coba lihat tampilan cetak. Ini akan berbeda tergantung dengan browsernya masing-masing ya. Ini laporan hasil bacaan Al-Quran metode tajwid lembaga contoh dan seterusnya. Ini tampilan raportnya. Saat bagaimana menghilangkan ini? Menghilangkan ini adalah di bagian more setting. Kemudian kita klik headers and footernya ini supaya tidak tercentang. Nah, tampilannya sudah lumayan lebih bersih. Nah, baik, sampai sekarang kita sudah selesai tentang bagaimana caranya mengisi raport. Nah, ini yang akan tadi kita cari. Juz 30. Nilainya adalah rata-rata dari tadi 88,78 dan langsung deskripsinya ditampilkan. Jika ada satu atau beberapa surat yang tidak berisi nilai di juz 30, maka dia akan ditampilkan seluruh surat di juz 30 itu. Begitu. Jadi kalau semuanya sudah isinya nilai, maka hanya berupa rata-rata. Kalau ada satu surat yang tidak terisi, maka semua suratnya ditampilkan. Nah, selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara menambahkan logo di sini dan menambahkan atau mengurangi menambahkan nama kepala sekolah yang ada di sini, ini masih kosong. Ya, kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.